sebelum kita mengetahui unsur intrinsik pada novel, teman-teman tahu nggak sih novel itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Novel adalah sebuah karangan atau prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Jadi berbeda dari karya sastra lainnya, kalau novel itu merupakan karya sastra yang panjang. Makanya setiap novel yang sering teman-teman lihat di toko buku itu rata-rata memiliki halaman yang cukup tebal kan? Jadi teman-teman tahu apa itu unsur intrinsik. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum tahu apa itu unsur intrinsik, jadi unsur intrinsik itu merupakan unsur yang terkandung dalam sebuah karya. Nah, dalam novel pun ada unsur-unsur intrinsik yang membangun cerita yang dikisahkan dalam sebuah novel. Nah, jadi langsung saja kita ke unsur intrinsiknya. Jadi unsur intrinsik pada novel itu terdapat ada berapa ya? Ayo tebak. Unsur intrinsik pada novel itu ada berapa? Jadi mari teman-teman simak dengan baik-baik ya penjelasan pembahasan yang akan saya lanjutkan. Nah, unsur intrinsik pada novel itu terdiri dari 7 macam. Yang pertama itu tema. Di sini teman-teman tahu nggak sih tema ada merupakan apa? Ayo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tema merupakan ide pokok dari sebuah cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Jadi tokoh penokohan itu pada sebuah novel itu apa sih menurut teman-teman? Kalau menurut saya tokoh dan penokohan, kalau tokoh itu merupakan pelaku yang ada di dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan yaitu pelukisan atau penggambaran suatu watak tokoh yang digambarkan melalui sifat, perilaku, gerak-gerik maupun dialog para tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang ketiga, latar. Kalau latar itu merupakan tempat atau waktu dan suasana. Jadi itu keterangan yang terdapat pada tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Kemudian yang keempat, alur dan plot. Alur dan plot, kalau alur itu proses berjalannya cerita, sedangkan plot merupakan serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Kalau misalkan teman-teman pasti sering dengar istilah plot twist. Jadi maksudnya itu plot ini jika suatu novel yang mengandung plot twist, artinya plot tersebut yang terdapat pada novel tersebut mengalami perubahan yang tidak disangka-sangka oleh si pembaca. Lanjut lagi yang kelima. Yang kelima itu sudut pandang. Jadi sudut pandang itu cara atau pandangan yang digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk suatu cerita yang terdapat pada novel tersebut. Yang keenam, amanat. Pasti teman-teman sekalian sering mendengar apa itu amanat di dalam sebuah cerita, legenda, dan lain-lain. Termasuk novel juga pasti ada pesan moral atau amanat yang terkandung di dalam sebuah cerita tersebut. Jadi, apa sih amanat itu menurut teman-teman?
Kalau menurut saya, amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada para pembaca. Yang ketujuh, yang terakhir itu adalah gaya bahasa. Menurut teman-teman, gaya bahasa itu apa sih kalau dalam sebuah cerita novel? Kalau misalkan menurut saya, gaya bahasa adalah bagaimana cara kita menggunakan bahasa dalam sebuah karya novel oleh si penulis maupun atau pengarang dalam sebuah karya yang akan ditulisnya dalam sebuah novel tersebut. Oke, demikian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never want